Om Swastiastu. Hari ini tanggal 6 Oktober 2020, saya mendapatkan tugas sebagai mahasiswa PPG 2020, yaitu mempresentasikan tentang perangkat perencanaan pembelajaran. Nama saya Wayan Sri Artini, grup 5 kelas 25. Adapun yang saya jelaskan di sini adalah perangkat perencanaan pembelajaran. Satuan pendidikan yang saya ampu di sini adalah SMPN 4 Pelano Lambunu, mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Kelas semester di sini adalah kelas 8 semester 1. Pokok bahasan Sabta Timira. Kemudian alokasi waktu di sini 4 kali 3 JP atau 1 kali pertemuan. Perangkat pembelajaran dimulai dari memetakan KI atau KD, kemudian kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, KKM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Saya mulai dari kompetensi inti. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan. Di sini ada faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak untuk menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lain yang sama. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada 4. Yang pertama itu adalah menghargai kehidupan dalam beragama dan keunikan terhadap kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai ajaran Sabta Timira dan mensyukuri anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain untuk mengendalikan Sabta Timira. Yang ketiga adalah memahami Sabta Timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, cerita-cerita yang terkait dengan ajaran Sabta Timira dalam kehidupan. Kemudian lanjut kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan yang ingin siswa capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Sabta Timira. Kemudian yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perilaku Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam lingkungan. Materi pembelajaran di sini, materi reguler, pembelajaran reguler di sini sesuai dengan pertemuan saya adalah 1 kali pertemuan. Di sini hanya membahas 4. Yang satu adalah pengertian Sabta Timira, itu materinya. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian Sabta Timira. Yang ketiga adalah arti masing-masing Sabta Timira. Kemudian yang keempat adalah contoh perilaku Sabta Timira. Pendekatan atau strategi dan metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama pendekatan saintifik, ya, sesuai dengan kurikulum K13. Kemudian strateginya itu adalah kooperatif. Kemudian metode yang saya gunakan di situ adalah metode ceramah, kemudian diskusi, bercerita, tanda jawab, dan penugasan. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tentu pendahuluan. Di sini saya ambil 10 menit. Ya, pendahuluan di sini yang pertama adalah
di mana kita bersama-sama mengucapkan salam panganjali yang dilanjutkan dengan doa belajar seperti yang sudah saya sering sampaikan, di mana anak-anak harus menghafal doa belajar karena mereka bergilir dalam setiap pertemuan memimpin di depan dengan cara bersuara, yang lain mengikuti tanpa suara. Jadi yang memimpin saja bersuara. Kemudian yang kedua, guru mengkodifikasikan suasana belajar yang menyenangkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ini memupuk rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, itu dengan cara pertanyaan awal atau pretest. Kemudian yang sebenarnya tadi yang kedua, habis yang kedua boleh guru mengecek atau mengabsen kehadiran siswa, cuma saya tidak cantumkan di sini. Kemudian selanjutnya yang keempat, guru menyampaikan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat itu. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu pengertian Sabta Timira, bagian-bagian Sabta Timira, arti Sabta Timira. Kemudian ada contoh yang saya tidak cantumkan di sini. Kemudian yang keenam adalah guru menyampaikan teknik penilaian yang digunakan, apakah observasi, tes tertulis, atau penugasan. Kegiatan inti ini masuk waktunya adalah 95 menit. Di sini ada mengamati, ya, siswa yang melihat langsung buku-buku atau sumber-sumber yang ada sebagai bahan pelajar, kemudian menanya, siswa bertanya tentang apa yang sudah dia amati atau dia pelajari, kemudian mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi di sini guru yang membimbing peserta didik dalam diskusi dengan teman untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi dari teman-teman untuk mencari jawaban dari tanya jawab yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menalar. Menalar atau mengasosiasi, guru membimbing peserta didik dalam mengolah informasi dari hasil pengumpulan informasi bersama-sama untuk menentukan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian mengkomunikasikan, di sini peserta didik mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Ini ada namanya rasa gotong royong. Kemudian peserta didik mencatat hasil-hasil diskusi dan simpulan yang telah dilaporkan guru. Kemudian di sini ada penutup, 15 menit waktunya. Kemudian di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat butir-butir simpulan tentang pengertian dan bagian-bagian dari Sabta Timira. Sampai pada contoh, guru memberikan umpan balik dan motivasi peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup, ya. Di sini juga boleh guru memberikan evaluasi sebelum menutup pembelajaran dengan mengucapkan Paramasanti. Media yang saya gunakan di sini adalah tentu gambar-gambar yang terkait dengan Sabta Timira. Kemudian ada PowerPoint, itu pertemuan 1. Saya buat PowerPoint, linknya sudah ada, link YouTube-nya. Kemudian LKPD kelas 8. Kemudian alat dan bahan tentu di sini ada spidol, whiteboard, kertas karton. Kemudian sumber buku di sini ada penerbitnya adalah Susilaka 2007, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Jakarta, Kementerian. Ini adalah buku guru. Kemudian ada buku siswa dengan penerbit yang sama. Kemudian ada buku Sarasa Muscaya, di situ ada terbitan Kajem. Kemudian ada buku Bhagavad Gita, yaitu karangan dari Gede Puja. Kemudian masuk kepada penilaian hasil belajar. Di sini saya menggunakan ada 2, ada tes dan non-tes. Tes di sini ada tes uraian, di sini akan terlampir, kemudian tes pilihan ganda. Nah, di sini. Kemudian non-tes ini saya hanya melampirkan lembar pengamatan presentasi. Ini adalah contoh soal tes uraian lisan. Jadi di sini anak-anak dikasih 5 soal. Kemudian ini adalah contoh soal pilihan ganda. Ya, sebenarnya masih banyak. Saya hanya menampilkan 4.
Kemudian di sini non tes ini ada lembar praktikum presentasi tentang Sabta Timira. Ini adalah lembar-lembarannya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya menyampaikan tentang perangkat pembelajaran. Tentu masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan nanti banyak masukan-masukan dari teman supaya kedepannya menjadi lebih baik. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Berikut bawa ke mana? Ke data Bapak dan Ibu misalnya. Oke. Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi Zoom Bapak dan Ibu, kliknya untuk merekamnya. Takutnya Bapak dan Ibu belum siap materinya, bisa dengan teknik share screen dulu. Nah, misalnya Bapak dan Ibu mau share screen penilaian resume. Misalnya, kalau sudah dianggap cukup, stop rekaman atau stop screen. Lalu klik ini, stop. Tanda yang ini, yang di bawah ini. Oke. Jadilah video Bapak Ibu sudah jadi, tapi belum Bapak Ibu lihat hasil videonya.